siang pemirsa, senang sekali saya Farah Devanti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast kesayangan kita di GoCast Broadcast Your Story. Dan seperti biasa di program podcast kali ini kita bakal berbincang-bincang atau mengobrolin sesuatu yang sedang hangat dan sedang menjadi topik perbincangan di kalangan publik atau masyarakat di pemirsa. Dan untuk tema pada siang hari ini kita akan membahas mengenai apa pentingnya tes kejiwaan dalam tes penerimaan P3K dan juga CPNS. Yang seperti kita ketahui sekarang saat ini sedang hangat-hangatnya nih tentang tes kejiwaan ini nih pemirsa. Dan seperti yang kita tahu, tes kejiwaan ini menjadi salah satu syarat yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan P3K dan juga CPNS di tahun ini. Dan sebagai bagian dari proses seleksi penerimaan, tes kejiwaan umumnya seringkali dianggap hanya sebagai formalitas bagi sebagian orang. Namun, tahukah Anda bahwa tes ini sebenarnya memiliki peran penting dalam menilai kesiapan mental dan juga emosional seseorang untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nah, mengapa hal ini begitu sangat krusial sekali dan apa saja aspek yang akan diukur dalam tes ini dan juga apa saja manfaatnya? Untuk menjawab hal itu semua, kami sudah mengundang dua narasumber spesial kita pada siang hari ini yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Denny Robi Manel selaku PLT Direktur RSJKO Engku Haji Daud. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, yang narasumber kita yang kedua ini tak kalah menarik juga nih pemirsa. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Purba Deo, spesialis dokter kejiwaan di RSJKO Engku Haji Daud. Selamat siang Pak Deo. Selamat siang Farah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ya. Farah gimana? Sehat alhamdulillah. Ketemu lagi ya Pak ya kita Pak ya. Sering-sering ya. Oke, baik. Dan untuk tema kita pada hari ini di segmen yang pertama, kita akan membahas bersama-sama nih pemirsa mengenai pentingnya tes kejiwaan dalam seleksi P3K dan juga CPNS. Seberapa penting sih tes ini? Nah, untuk itu kita akan bertanya lebih dahulu kepada Pak PLT nih. Pak, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak nih mengenai stigma masyarakat yang menganggap remeh tentang tes kesehatan jiwa nih Pak? Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentunya pemeriksaan tes kejiwaan ini sangat penting ya, yang harus dilaksanakan, apalagi notabene ini adalah untuk calon P3K yaitu calon pegawai ASN ya, yang mana di setiap SKPD ataupun di setiap kedinasan yang ini yang para honorer yang akan diangkat menjadi P3K ini ya harus tentunya mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik agar nantinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan, melaksanakannya dengan baik, dengan benar, dengan nyaman, dan memberikan output yang lebih baik untuk kedinasannya. Demikian. Jadi tes kesehatan jiwa ini memang sangat penting sekali ya Pak. Ya, benar sekali. Oke, lalu apa nih Pak yang dimaksud dengan tes kejiwaan atau rohani ini dalam konteks seleksi penerimaan kerja khususnya bagi P3K dan juga CPNS? Tentunya tes kejiwaan ini adalah tes yang dilakukan dengan metode ada alat ukurnya ya. Kalau yang saat ini yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan adalah tes MPPI namanya ya, dengan metode ada alat ukur tersendiri. Nanti mungkin secara teknisnya akan dijelaskan oleh Dr. Deo, dokter spesialis psikiater, yang mana tes ini nanti ada nggak tentang peserta ini yang mengalami depresi, kecemasan, dan lain-lainnya, yang diharapkan nanti pada saat bertugas atau kerja di instansi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Berarti inilah fungsi dari tes kejiwaan ini benar tadi ya sekali. Pak ya, untuk mengetahui emosional dari calon peserta ya Pak ya. Oke, lalu bagaimana RSJKO sendiri nih Pak dalam mendukung pelaksanaan atau memberikan referensi terkait pentingnya kesehatan mental bagi masyarakat umum, khususnya bagi calon ASN dan juga P3K? Oke, ya tentunya RSJKO Engku Haji Daud mempunyai program-program untuk menunjang
terlaksananya kegiatan tes P3K ini, yaitu tentang khususnya kejiwaan, karena rumah sakit kita kan namanya rumah sakit jiwa ya. Otomatis kita mendukung program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah agar dapat terlaksananya output dari ASN yang kita terima ini baik hasilnya. Jadi apa-apa tugas yang dilaksanakan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik. Berarti untuk pelaksanaannya RSJKO ini yang pertama kali ya Pak? Atau sebelumnya sudah melaksanakan juga? Sebelumnya kita di RSJKO sudah melaksanakan pada saat berapa tahun yang lalu yaitu terkait misalnya pemilihan anggota dewan ya. Nah, kita juga melaksanakan tes MCU dan tes NPWE juga dilaksanakan di rumah sakit kita. Oke, kalau untuk tes P3K dan juga CPNS baru perdana? Baru perdana. Perdana ya Pak ya. Oke, nah lalu berdasarkan pengalaman dari RSJKO dalam menangani kesehatan mental nih Pak, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes kejiwaan ini bagi ASN seperti CPNS dan juga P3K? Oh ya, tentunya nanti peserta yang akan melakukan tes kejiwaan atau MPPI ini mesti mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, baik itu istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, jangan sampai pada saat melakukan tes ini malah jadi linglung ataupun lemas dan lain sebagainya, jadi mendapatkan hasil yang invalid. Nah, jadi nanti kalau memang bisa dilaksanakan dengan benar, mengikuti apa yang diarahkan dari tim penguji, nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai gitu yang kita rencanakan. Oke, berarti juga harus ada persiapan dari pesertanya dulu ya Pak ya, sebelum melakukan tes kejiwaan ini ya Pak ya. Oke, nih saya akan beralih ke Pak Deo lagi nih Pak. Kalau tadi saya sudah bertanya mengenai tanggapan kepada Pak PLT. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Deo sendiri tentang tanggapan mengenai tes kesehatan mental ini yang dianggap tidak begitu penting bagi sebagian kalangan, atau mereka menganggap hanya formalitas saja deh tes kejiwaan ini? Bagaimana Bapak menyikapi hal itu Pak? Ya, terima kasih ya Mbak Farah. Jadi memang kita perlu mengedukasi ya masyarakat Indonesia bahwa memang definisi sehat itu bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Betul. Dan memang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan bahwa setiap orang yang akan menempati posisi atau jabatan tertentu, dia harus dilakukan tes kesehatan mental. Jadi khususnya untuk P3K dan CPNS ini, mereka kan akan menempati posisi dan jabatan tertentu. Betul. Kita tahu bahwa mereka ketika melamar menjadi P3K atau melamar sebagai CPNS, mereka melamar formasi tertentu. Nah, untuk itu dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan bahwa wajib. Jadi memang diwajibkan ya untuk memiliki surat keterangan kesehatan jiwa. Jadi mungkin kita perlu mengedukasi lah bahwa masyarakat harus tahu bahwa ini sudah kewajiban amanah undang-undang dan sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Lalu bagaimana dengan peran kesehatan mental itu sendiri nih Dok, dalam mendukung tugas dan juga tanggung jawab bagi seorang pegawai negeri ini? Oh, sangat besar sekali Mbak Farah. Seperti Mbak Farah misalnya hari ini lagi bete, bad mood. Betul. Tentu berpengaruh kan? Iya. Ya. Kebayang kalau bad moodnya itu sudah berminggu-minggu, apa jadinya? Tentu Mbak Farah nggak bisa berfungsi sebagaimana harusnya Mbak Farah sebagai seorang presenter. Betul. Jadi gangguan mental itu ketika orang mengalami masalah, baik itu emosional, masalah dalam pikiran dan perilaku, itu akan mengganggu. Nah, misalnya dia ada gangguan kepribadian, dia orangnya mudah curiga. Nah, di antara teman-teman kerjanya dicurigai semua. Tentu akan masalah kan? Gawat itu. Dia akan coba ngoprek-ngoprek laptop temannya, PC temannya, ada apa di dalam itu? Ada nggak dia menyimpan data-data saya? Nah, itu akan mengganggu. Jadi tentunya, apalagi ini dia akan digaji oleh anggaran pemerintah. Tentu pemerintah nggak mau punya pegawai
yang ada masalah mental, pikiran, perasaan, dan perilaku. Makanya wajib sekali mereka ini harus diperiksa. Wajib sekali mereka ini harus memiliki keterangan sehat jiwa itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu di dalam pekerjaan, mengganggu di dalam hubungan dengan sesama, dan juga untuk dirinya sendiri. Demikian, Mbak. Berarti memang sangat penting sekali tentang peran tes kesehatan mental ini ya, Dok ya. Nah, lalu apa saja nih, Dokter, jenis masalah kejiwaan yang paling sering ditemukan dalam proses seleksi seperti ini? Yang paling sering ditemukan cemas. Oke, kecemasan cemas. Lalu yang kedua depresi. Lalu yang ketiga mungkin ada masalah kepribadian. Profil kepribadiannya mungkin ada yang orangnya kaku, ya, orangnya kurang fleksibel, orangnya mudah marah. Nah, tapi biasanya sih kalau kita masih bisa lihat, masih bisa ditolerir, belum mengganggu, biasanya kita luluskan. Gitu. Oh, berarti masih ada batas-batas kewajarannya seperti Masih itu ya, ada. Dok ya? Dan yang paling jarang sih yang psikotik ya, schizofren atau itu jarang sekali. Tapi kalau ada itu biasanya sih kita langsung bilang dia nggak lulus lah. Kalau ada psikotik. Berarti memang yang paling umum ditemukan masalah terkait kejiwaan ini adalah rasa cemas dan juga depresi ya, Dok ya. Nah, lalu apakah tes kejiwaan ini memang hanya untuk melihat gangguan mental saja, Dokter, atau ada aspek lain juga yang dinilai seperti misalkan kecerdasan emosional seseorang? Sebenarnya ada 4 yang dinilai. Yang pertama itu adalah profil kecerdasan atau intelektual, atau kita biasa IQ. Yang kedua profil kepribadian, kita mau tahu kepribadiannya sehat atau ada gangguan. Yang ketiga potensi psikopatologi, itu adalah mengetahui ada gangguan di pikiran, perasaan atau perilaku. Dan yang keempat potensi khusus lainnya. Tapi yang disyaratkan oleh Permenkes hanya 2 minimal, yaitu potensi psikopatologi yang tadi ya, gangguan cemas, depresi, dan profil kepribadiannya. Ini 2 ini yang paling penting. Kalau dari RSJKO sendiri berapa tahap yang dilakukan? Hanya 2 ini saja. Hanya 2 ya? 2 yang minimal ini. Minimal 2 ya, tadi. karena kalau kita tambahkan profil kecerdasan dan potensi khusus tentu akan bengkak biayanya. Karena agak mahal ya. Tes IQ, potensi-potensi khusus lainnya. Biasanya kalau potensi khusus itu untuk calon kepala daerah, untuk orang-orang di perusahaan-perusahaan, mungkin untuk direktur, manajer. Kita lakukan itu, dia nambah biaya lah untuk mengetahui ini bisa nggak jadi manajer, bisa nggak jadi direktur, bisa nggak jadi CEO. Nah, kita lakukan tes itu juga. Kalau untuk biayanya sendiri nih, Dokter, ini ditanggung dari peserta kah atau memang digratiskan dari pihak pemerintah? Ditanggung peserta. Ya, karena kan ini kan untuk dia juga. Jadi kan setelah dia lulus kan bermanfaat untuk dia juga ya, Dok, dapat ya? gaji kan. Ya tentu harus ya investasi dulu lah. Investasinya ya, dan kita kan harganya sesuai dengan Pergub 470.000 ya. 470.000 sesuai per tes Pergub ya. Untuk tes kejiwaan saja. Ya, Pergubnya segitu. Nah itu dia tadi pemirsa penjelasan singkat mengenai tentang pentingnya tes kejiwaan dalam seleksi P3K dan juga CPNS. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen kita yang kedua, tetap di GoCast Broadcast Your Story. Assalamualaikum.
Oh, tak sedap? Bang, air bang. Terima kasih, Mak. Apa tak saya makan, Nay? Lain budak nih, Bang. Ya, agak lain, Mak. Lesu aja. Bang, Ibu tengok dulu. Ya Allah, panas badannya, Bang. Panas? Demam? Hari ini tak usah sekolah ya? Ya, Nay? Hari ini istirahat aja ya? Habis nih, masuk kamar, nanti Ibu ambilkan obat ya, Nay? Sekolah dulu ya, Nay? Patutlah dia tak selera makan, Bang. Nanti ayah telepon guru dulu. Betul lah. Dah, ke kamar dulu ya. Tak habis makan ya? Yuk, hati-hati. Tambah panasnya. Ya Allah, mak aku. Mak bungkus dulu lah ya. Dingin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Naila. Tambah panas anakku. Gigil pula. Naila. Bu, kenapa, Bu? Ini abang Naila, Bang. Tambah panas deh. Belum sembuh juga? Gimana nih, Bang? Yaudah, kita bawa berobat aja ya? Yalah, Bang. Sian budak nih. Itulah, jangan pula kita tunggu-tunggu lagi. Kita berobat, Nak, ya? Ya? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit infeksi virus yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala demam berdarah dapat dikenali dengan fase demam naik turun atau biasa disebut siklus pelana kuda. Mual dan nafsu makan menurun, nyeri kepala dan sendi, bintik merah di kulit, serta lemah, letih, dan lesu. Pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien yaitu dengan cara pemberantasan sarang nyamuk menggunakan metode 3M+, yaitu menguras bak, dan menaburi abate, menutup penampungan air, mendaur ulang wadah bekas yang beresiko menjadi sarang nyamuk, serta menghindari gigitan nyamuk. Mari berupaya mencegah penyebaran DBD dengan menjaga lingkungan, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk minimal di tempat tinggalnya masing-masing, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Farah Devanti dan juga dengan kedua narasumber kita yang spesial pada hari ini ada Pak Denny Robi Manel dan juga Dr. Purba Deo. Dan di segmen kita yang kedua kita bakal membahas lebih lanjut mengenai proses dan juga manfaat dari tes kejiwaan ini. Oke, Pak Daniel, kita akan melanjutkan kembali nih Pak pertanyaan kita. Nah, kalau untuk proses pelaksanaan tes kejiwaan pada seleksi CPNS dan juga P3K, bagaimana prosesnya itu Pak? Apakah dilakukan sama untuk semua instansi atau bagaimana? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Farah. Tentunya dalam pemeriksaan kejiwaan ini atau tes MPPI ini sama ya untuk instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya, karena ini kan udah ada standarnya ya dari tim psikotes. Dan ini tentunya untuk SKPD lain juga sama. Ini sesuai dengan yang telah dituangkan di Permenkes ya. Oke, berarti memang ditetapkan sama gitu untuk semua instansi ya Pak ya. Oke, lalu tes ini sudah dimulai dari sejak kapan nih Pak? Oh ya. Sampai berapa lama gitu? Untuk di RSJKO untuk tes MCU atau tes kejiwaan MPPI ini udah dilaksanakan 5 hari atau 1 minggu yang lalu ya. Jadi untuk pelaksanaan tes ini akan kita lanjutkan sampai batas akhir waktu penyelesaian untuk tes kejiwaan ini. Oke, sudah lebih dari seminggu ya Pak ya pelaksanaannya. Oke, pelaksanaannya itu berakhir sampai kapan tuh Pak? 30 Januari ini kalau nggak salah ya. 30 Januari ya. Oke, lalu dari pesertanya itu kira-kira per harinya berapa banyak yang memeriksakan diri ke RSJKO? Oh ya, untuk saat ini yang telah melakukan tes kejiwaan di RSJKO ini ada sekitar 50 sampai 100. Memang tiap harinya berbeda ya, fluktuatif ya. Per hari bisa dari 50 sampai 100 orang ya. Ya, oke. Nah, lalu ini dari mana saja nih Pak yang memeriksakan dirinya? Jadi untuk pemeriksaan di RSJKO ini ada di sekitaran di Kabupaten Bintan, juga ada dari kota Tanjung Pinang dan juga dari Batam juga ada. Oke, dari Batam juga ada ya. Oke, berarti sejauh ini dari Tanjung Pinang, Bintan dan juga Batam. Bagaimana dengan untuk wilayah luar daerah? Untuk wilayah lain, kabupaten lain, kayaknya mudah-mudahan minggu depan juga ada ya dari Kabupaten Anambas juga atau kabupaten lain. Mungkin kita akan tetap terima nih kalau memang ada peserta dari P3K yang mau melaksanakan tes kejiwaan di RSJKO, kita akan tetap terima. Oke, menerima ya Pak ya. Oke, nah lalu apa perbedaan antara tes kejiwaan yang dilakukan untuk seleksi CASN dan P3K ini dibanding dengan tes psikologi lainnya Pak? Seperti misalkan untuk perusahaan swasta misalnya gitu, apakah ada perbedaannya? Mungkin tepatnya itu pertanyaan nanti bisa dijawab sama dokter psikiater ya. Oke, nah lalu kita beralih ke Pak Dokter saja nih Pak. Apa perbedaan antara tes kejiwaan yang dilakukan di RSJKO sendiri dibanding tes psikologi lainnya untuk para peserta ini? Baik, terima kasih ya Mbak Farah. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, karena ini tes ini kan sudah universal, sudah global ya. Nama tesnya itu adalah MMPI. Jadi MMPI ini suatu alat ukur yang sensitivitasnya tinggi ya, 95 sampai 98%. Jadi memang alat tes ini terdiri dari 567 pertanyaan. Lumayan banyak gitu ya Dok ya. 567 pertanyaan yang dikerjakan antara 1 sampai 2 jam. Mereka pesertanya akan mengisi lewat gadgetnya, jadi kita sudah punya berbasis online. Nanti kita kasih link, nanti link itu dibuka, lalu mereka akan dapat pertanyaan dan mereka mengisi jawab iya atau tidak. Jadi jawaban mereka itu akan masuk ke dalam websitenya, nanti biasanya
diproses, lalu hasilnya akan keluar. Hasil yang keluar itu nanti akan kita baca, nah, itu akan ketahuan apakah pesertanya ini memiliki psikopatologi atau gangguan kejiwaan atau ada masalah dalam kepribadiannya. Nah, jadi semua sama sih, semua itu. Nah, tapi untuk tes psikologi ada banyak. Psikologi itu tesnya bisa ada ratusan ya. Ya, tapi untuk mengetahui alat untuk mengetahui kesehatan jiwa yang paling bagus ya ini MMPI 2 ini. Berarti dikasih soal kepada pesertanya, kemudian mereka akan menjawab gitu. Menjawab soal itu, nanti dari jawaban itu kita akan tahu seperti apa. Saya bisa tahu Mbak Para orangnya seperti apa hanya dengan melihat grafik hasil yang Mbak Para isi itu saya bisa tahu. Setelah dilakukan tes nih Dok, apakah dilakukan verifikasi lagi atau wawancara lagi gitu ke pesertanya gitu? Betul, makasih Mbak Para. Jadi setelah dilakukan tes kita harus wawancara. Wawancara itu biasanya memastikan apakah dia benar mengisi atau salah mengisi. Lalu kita harus pastikan misalnya dia ada kecemasan, kita pastikan betul nggak dia sudah memenuhi suatu kriteria diagnosis atau hanya sekedar gejala saja. Paling sering memang mereka kayak takut ketinggian, takut gelap, takut di ruang sempit, takut binatang. Memang dia takut, tapi ternyata secara kriteria diagnosis dia belum masuk ke suatu fobia. Nah, tapi di alat itu dibilang dia fobia, misal fobia ular, atau fobia darah, atau fobia ketinggian. Tapi begitu kita wawancara, sebenarnya hanya takut-takut begitu saja. Jadi belum menjadi suatu diagnosa. Nah, seperti itu biasanya kita luluskan. Oke, bagaimana jika jawaban mereka nih berbeda dokter dengan apa yang mereka jawab pas ditanya gitu? Nah, biasanya kalau mereka berbohong ketahuan juga. Gitu. Jadi kita bisa tahu ini orang bohong atau tidak. Karena kan kamu jawab begini tadi. Kalau sekarang kamu menyangkal. Nah, berarti kan berbohong. Nah, biasanya kita kejar akhirnya dia akan mengaku sih. Jadi memang nggak bisa bohong juga. Lalu apa nih dokter komponen atau indikator utama yang diukur dalam tes kejiwaan ini dokter? Ya, yang utama dua tadi ya, suatu potensi psikopatologi dan profil kepribadian. Jadi kita bisa mengetahui apakah si klien atau pasien kita ini, peserta ini memiliki diagnosis ya, gangguan cemas, gangguan depresi, atau profil kepribadiannya ada satu gangguan kepribadian. Nah, kita dua inilah yang kita kejar, kita cari. Berarti itu memang dua indikator utama yang diukur dalam tes kejiwaan di RSCKO ya dok. Ya. Lalu bagaimana hasil tes ini digunakan untuk menilai kelayakan seseorang sebagai ASN dan juga P3K dok? Apakah tadi ada batas atau standar nilai-nilai tertentu itu dari mana dan apa saja gitu standarnya dokter? Ya, jadi nanti ketika kita membuat suratnya, kalau dia suratnya sehat atau fit, kalau di bahasanya tidak ditemukan gejala atau gangguan jiwa dan tidak ditemukan gejala atau gangguan kepribadian, berarti dia lolos lah. Lulus dia sebagai memiliki kesehatan jiwa. Kalau dia ada ditemukan, nanti kita kembalikan ke BKD atau kepegawaiannya. Apakah mereka mau meluluskan atau tidak, itu terserah mereka. Biasanya sih mereka akan melakukan diskusi lah, audiensi dengan kita. Bagaimana dengan ini? Saya pernah dapat waktu itu di Tanjung Pinang, CPNS, ya akhirnya dengan Dinkes BKD-nya, ya kita melakukan audiensi, gitu. Seperti apa? Jadi kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, nanti keputusan akhirnya adalah di BKD-nya, di Pemda atau kementeriannya apakah mau menerima atau tidak. Balik lagi dari pemerintahnya. Iya, dok, ya. Mereka. Lalu dari misalkan dari berapa 500 soal tadi ya dok? 567. 567 itu minimal harus benar berapa gitu? Di sini nggak lihat benar salah. Nggak lihat benar Dia salah, melihat ke konsistensi,
Konsistensi artinya dijawab di depan jawabnya ya, di belakang juga harus ya. Gitu. Oke, harus konsisten. Konsisten, gitu ya? karena dia berulang pertanyaannya. Lalu kejujuran, lalu melihat tidak asal-asalan, bukan random. Gitu. Betul. Nah, selain untuk kebutuhan administrasi untuk instansi nih dokter, nah bagaimana tes ini bisa memberikan manfaat nih bagi individu pelamar itu sendiri, dokter? Oh iya, banyak sekali ya, karena kan di dalam hasil tes itu ada melihat potensi kinerja. Jadi kalau si individunya pengen tahu bagaimana dia punya daya tahan terhadap stres, bagaimana dia melihat bagaimana dia membangun leadership, bagaimana dia pengen tahu dia ini bisa dikerja di bagian apa, itu bisa dari grafik-grafik itu bisa diketahuan ya. Kalau dia orangnya dominan, tentunya dia nanti akan masalah dengan atasan kan. Nah, lalu bagaimana dia untuk mengatasi itu? Nah, di situ bisa kasih dijelasin. Kalau dia calon pemimpin ya kita lihat, oh bapak angka leadershipnya rendah, berarti bapak harus tingkatkan lagi. Mungkin lewat kursus leadership atau apa gitu. Oke, berarti memang banyak sekali sih. Tidak hanya sekedar untuk syarat administrasi ya. gitu aja ya dok ya, tapi memang penting sekali nih bagi untuk individunya. Nah, tapi rata-rata mereka nggak mau nanya ke situ, mereka pengen tahu saya sehat atau tidak. Itu aja yang penting. Cuma itu aja ya. Bisa lulus. Padahal di dalam itu ada banyak sekali yang bisa digali. Iya. Itu sangat penting padahal ya dok ya. Iya. Oke, nah untuk Pak Denny nih Pak, Oh, iya. nah apakah di RSJKU sendiri memiliki program atau layanan khusus nih Pak untuk membantu individu yang dalam kategori ini tidak lulus tes kejiwaan agar mereka dapat memahami dan juga memperbaiki kondisi kesehatan mental mereka? Oh iya, kalau untuk di RSJKU kalau memang hasilnya invalid atau bermasalah tentang kejiwaannya, mungkin ya, ada terapi-terapi khusus mungkin yang disarankan oleh psikiater ya, yang harus dipenuhi, kemudian dilakukan tes ulang, kemudian dikembalikan lagi kepada instansi pemerintah pengusul, misalnya BKD atau dan sebagainya, yang nantinya yang keputusan itu dibalikkan lagi ke instansi pengirim, misalnya dari BKD. Oke, kalau dari RSJKU sendiri apakah ada saran gitu, misalkan pesertanya nih nggak lolos gitu, ada gangguan masalah kejiwaan pada dirinya, apakah menyarankan untuk dilakukan misalkan terapi atau bertemu psikolog atau bagaimana? Ya tentunya kalau ada kendala ataupun yang ditemukan nanti dari hasil MPPI, nanti kan ada tes wawancara ya, atau yang dilakukan nanti dari psikiaternya tentunya akan memberikan advice ya, baik itu pengobatan, rawat jalan atau rawat inap kalau perlu. Kalau perlu. Kemudian nanti tentunya ada catatan khusus ya dari hasil pemeriksaan tersebut untuk dilaporkan ke instansi pengirim asalnya. Oke, sejauh ini berarti masih aman ya dok ya kalau untuk hasil tes dari peserta itu? Belum ada ya dok belum ya? ada, harus dirawat inap gitu, belum ada ya dok ya? Oke, nah itu dia tadi pemirsa untuk segmen kita yang kedua. Jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi yang terakhir. Jadi tetap di GoCast Broadcast Your Story. Wajahku kusam banget, jadi nggak pede ketemu teman-teman. Girls, kamu tahu nggak? 3 dari 10 remaja putri di Indonesia menderita anemia loh. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahaya dari penyakit ini. Don't worry girls, banyak cara untuk mencegah anemia.
tentunya kamu tidak ingin mengalaminya, bukan? Anemia dapat menyebabkan penurunan imunitas, sehingga dapat menyebabkan kita rentan terpapar berbagai penyakit. So, jangan lupa untuk penuhi gizi seimbang dengan makan protein hewani setiap harinya ya girls. Ayo remaja putri, raih cita-citamu, awali pagi hari dengan sarapan sehat, gizi yang berimbang, dengan menu yang beraneka ragam. Menstruasi bulanan menyebabkan para remaja putri mudah mengalami anemia, sehingga membuat tubuh lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Maka, upaya pemberian tablet tambah darah sangat penting untuk remaja putri dalam proses pertumbuhannya. Minum tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu. Anemia menyebabkan kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ini bisa membuat kebugaran dan ketangkasan berpikir kamu menurun loh. Untuk itu, latih fisikmu dengan rutin berolahraga ya girls. Dan lakukan aktivitas fisik secara rutin. Kini aku jadi lebih pede untuk aktif, produktif, kreatif, dan berprestasi. Remaja ceria, remaja berprestasi, remaja glowing. Say no to anemia. Hati riang, masa remaja gemilang, ciptakan generasi unggulan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program podcast kita di GoCast Broadcast Your Story. Dan untuk di segmen kita yang terakhir, kita akan mengupas lebih dalam mengenai tantangan dan juga harapan ke depannya nih pemirsa. Nah, oke, dokter. Nah, terkait dengan tantangan dan harapan nih dokter, apa saja sih tantangan dan juga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tes kejiwaan ini, terutama untuk masalah seleksi massal seperti CPNS dan juga P3K nih dokter? Ya, terima kasih Mbak Farah. Jadi memang seperti Pak Denny sampaikan tadi, ada namanya kondisi hasil tesnya invalid. Invalid itu artinya hasil tesnya tidak bisa kita gunakan, tidak bisa dibaca dan tidak bisa diinterpretasi. Jadi kalau dia invalid, dia harus mengulang. Nah, mengulang biasanya sudah capek kan 567 soal, ngulang lagi, diulang lagi 567. Kadang-kadang ada yang valid tapi lebih banyak malah lebih nggak invalid karena dia buru-buru, dia asal-asal, jadi jawabnya juga kadang jadi tidak pas. Nah, kondisi seperti ini ya kami harus mencari cara. Nah, tentunya dengan wawancara ya, karena kalau kita tambah periksa lagi biaya lagi ya. Dan mereka apalagi P3K, mereka tentunya belum gajian ya, lalu mereka juga pegawai honor ya, rendah gajinya mungkin kurang ya kan. Jadi tentu nambah biaya itu keberatan lah bagi mereka. Jadi kondisi yang inilah yang membuat tantangan bagi kita. Nah, untuk kita melakukan wawancara. Nah, itu kalau wawancara kan kita ada panduannya dan itu kan butuh waktu lebih lama lagi. Ya, nambah waktu lagi dan si pesertanya harus nunggu sampai sore. Kita yang mewawancara juga harus bertanyakan itu hal yang sama seperti itu. Nah, itu tentu menjadi tantangan lah. Kita perlu stamina ya, kemampuan kita, konsistensi ya, karena kan ketika kita sudah menanyakan hal yang sama berulang-ulang, seperti Mbak Farah lah sebagai wawancara presentan menanyakan berulang-ulang pasti kan salah ngomong atau capek ya, seperti itu. Dari data yang invalid nih dok, dari misalkan 100 gitu, berapa orang yang invalid gitu? Untuk yang minggu-minggu ini memang yang invalid kurang dari 10%, kurang dari 10%. Ya, dan memang waktu awal agak tinggi ya, tapi setelah itu kita edukasi mereka untuk tidur cukup, sudah sarapan, lalu kita kondisikan ruangan yang tidak bising, ber-AC, ya, fasilitas wifi, sinyal yang bagus, dan cukup menurun lah secara signifikan ya invalid. Kalau faktor-faktor yang menyebabkan invalid itu apa dokter? Ya biasanya sih faktornya dari peserta. Dari pesertanya sendiri ya? Karena ya tadi tidak konsisten, tidak apa adanya, tidak jujur, lalu asal-asal isi ya, lalu ya dia mungkin sudah ada beberapa yang latar belakang pendidikannya SD, ya, SD, SMP. Jadi kan pertanyaannya ini kan bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi memang pada beberapa mereka sulit memahami pertanyaannya. Jadi pernyataan ini mereka sulit untuk memahami. Jadi memang kita paham lah untuk yang mereka faktor-faktor yang seperti ini akhirnya sulit untuk menjawab. Nah, apalagi soalnya ratusan. Iya. Oke, nah lalu bagaimana nih dokter cara menghadapi kekhawatiran bagi pelamar yang merasa tes ini mungkin jadi penghambat nih bagi mereka agar diterima kerja gitu. Tes ini udah banyak soalnya, capek gitu. Sebenarnya tidak usah khawatir ya. Kalau memang kita sehat jiwa, sehat mental, tentu hasilnya akan bagus sih. Ya, kecuali memang kita ada masalah dalam mental, ya tentu ya akhirnya akan hasilnya ya nggak lulus gitu. Tapi nggak usah khawatir karena memang alat tes ini sebenarnya sangat
humanis lah, tidak berat-berat sekali, hanya karena soalnya aja banyak. Tapi kalau kita tidur cukup, makan sudah sarapan, ya tentunya tidak akan menjadi kendala lah. Oke, berarti salah satunya adalah persiapan fisik ya dok ya. Betul, dalam itu yang menghadapi paling tes ini penting ya. Oke, nah lalu apakah tes ini sudah cukup dokter untuk menilai kesehatan mental bagi pelamar atau perlu adanya metode lain yang mendukung gitu? Sejauh ini sudah cukup ya, karena kan ditambah dengan wawancara juga. Betul. Jadi memang karena ini sudah diakui bahkan untuk level kepresidenan, calon presiden, calon gubernur, wali kota, calon legislatif, anggota legislatif menggunakan ini juga. Jadi sampai saat ini adalah alat yang bisa kita andalkan lah untuk menilai kesehatan jiwa seseorang. Oke, berarti sejauh ini sudah cukup ya dok ya? Cukup ya. Oke, nah kalau tanggapan dokter terkait dengan stigma tadi dokter yang kita singgung di awal, bagaimana cara mengubah pandangan masyarakat sendiri terkait kesehatan mental ini agar tes ini dipandang positif gitu dokter? Ya edukasi ya, mungkin lewat acara GoCast ini sebagai salah satu media edukasi ya bagi masyarakat, mungkin nanti bisa kita bagikan ya ke masyarakat, apalagi anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang akan mengambil pekerjaan ya, perusahaan-perusahaan swasta ya tentunya perlu menggunakan alat ini ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan juga kalau mau merekrut calon-calon direktur, manajer, asisten manajer boleh datang ke RSJKO ya untuk mengambil tes psikometri ini. Kita akan bantu untuk mengetahui siapa orang yang tepat, yang cocok untuk menempati posisi itu ya. Jadi kita perlu edukasi lah ya, mudah-mudahan dengan acara ini bisa memberikan edukasi, pengertian, pemahaman baru bagi masyarakat. Baik, mudah-mudahan ya dok ya, masyarakat tercerahkan ya. Oke, kalau tanggapan dari Pak Daniel sendiri Pak, bagaimana nih Pak cara mengubah stigma atau cara pandang masyarakat ini terhadap terkait tes kesehatan mental ini agar tes ini dipandang positif gitu? Oh ya, tentunya untuk masyarakat, untuk peserta yang khawatir terhadap tes MPPI atau tes kejiwaan ini nggak usah khawatir, karena hal ini sesuai dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sehat mental, sehat rohani, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan bisa mendapatkan hasil yang bagus, yaitu valid hasilnya. Jadi dengan pola hidup sehat, dengan bisa mengendalikan kecemasan, bisa dengan pola hidup, pola tidur, pola makan dan sebagainya, mudah-mudahan insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Jadi nggak perlu khawatir ya, Pak ya. Ya. Benar, kalau tes bukan berarti kita nggak sehat ya, benar, Pak ya. Benar. Berarti kalau memang misalkan kita tidak sehat pun, otomatis kita juga mengetahui gejala-gejalanya apa saja ya, Pak ya. Betul. Oke, nah lalu apakah ada kemungkinan akan ada inovasi atau pendekatan baru nih Pak dari RSJKO sendiri yang akan diterapkan terkait tes kejiwaan ini, atau dirasa saat ini memang sudah baik gitu seperti itu, Pak? Ya, saat ini memang dirasa sangat baik ya untuk tes MPPI. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada inovasi baru, itu datang dari dunia dari psikiater mungkin dan lain sebagainya. Memang di RSJKO saat ini ada beberapa unggulan ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan para pendengar, para masyarakat bisa mengetahui secara keseluruhan bahwa di RSJKO juga ada program-program lain itu ya terkait kejiwaan, yaitu adanya Tejo ya, yang mana Tejo ini adalah telekomunikasi online. Kemudian ada juga MMHS namanya, yaitu Mobile Mental Health Service. Jadi apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan bisa hubungi RSJKO, mudah-mudahan nanti kita bisa menjemput pasien ataupun klien dan sebagainya yang mempunyai masalah kejiwaan ya. Dan kemudian rencana dari direktur
mungkin tahun depan ada satelit kejiwaan, mungkin bisa di titik-titik misalnya di Batam ataupun di Tanjung Pinang, yang mana tahun ini ya, mudah-mudahan tahun 2025 ya dok ya. Nah ini merupakan program terbaru dari RSJKO. Nanti kita akan menggunakan satelit tertentu ya untuk bisa menghimpun ataupun mengumpulkan masyarakat yang dimana yang jauh jaraknya dari RSJKO bisa kita kumpulkan kemudian dikirim ke RSJKO gitu ya, agar masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan ini bisa diatasi gitu. Oke, berarti memang dari RSJKO sendiri sudah menyiapkan inovasi terbaru ya Pak ya. Oke, tadi juga. Dan terakhir, sebelum pertanyaan penutup kita, closing statement, apa harapan dari RSJKO sendiri terhadap pemerintah nih Pak dalam menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas, baik bagi untuk pelamar ASN dan juga P3K maupun bagi masyarakat umum? Ya. Harapan dari RSJKO mudah-mudahan dari program tersebut atau program yang telah dilaksanakan ini bisa menghasilkan produktivitas ataupun masyarakat ataupun SDM daripada pegawai negeri sipil atau ASN yang nanti diterima sebagai P3K ini bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia dan khususnya Kepulauan Riau tentunya. Oke, nah terakhir closing statement yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak, apa nih Pak? Silakan. Oke, masyarakat Kepulauan Riau atau masyarakat Indonesia secara umumnya, apabila ada gangguan kejiwaan atau gangguan mental dan sebagainya, bisa datang ke RSJKO untuk berobat ya. Jangan takut, jangan gusar. Lakukan kalau ada kendala-kendala kejiwaan, kecemasan dan lain sebagainya, bisa datang ke RSJKO. Oke, baik. Jangan ragu untuk memeriksakan diri ke RSJKO ya Pak ya. Oke, kalau dari dokter sendiri closing statement yang ingin disampaikan, silakan dokter. Baik, terima kasih bagi seluruh warga masyarakat Kepulauan Riau. Jadi tes kejiwaan merupakan suatu kewajiban bagi calon peserta yang akan menduduki posisi atau jabatan tertentu, dan tidak usah khawatir karena kalaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan, kita bisa seleksi juga lewat wawancara. Jadi yang penting kita mendapatkan seorang calon pegawai dalam posisi jabatan tertentu yang sehat mental dan tentunya akan berguna bagi masyarakat, bagi perusahaan atau instansi, dan juga bagi si peserta itu sendiri. Oke, betul. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter dan juga Pak Daniel yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, itu dia tadi pemirsa, tidak terasa nih sudah sampai di penghujung acara talk show hari ini. Nah, dari pembahasan tadi kita juga memahami bahwa tes kejiwaan ini bukan hanya sekedar untuk mendeteksi gangguan mental saja, tetapi juga untuk memastikan bagi calon abdi negara ini memiliki kesiapan mental, emosional, dan juga integritas dalam menjalankan tugasnya. Dan jika Anda ataupun orang terdekat Anda memang merasa membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental, jangan pernah ragu untuk menghubungi tenaga profesional seperti yang ada di RSJKO Engku Haji Daud atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Sekian diskusi kita pada hari ini. Saya Farah Devanti pamit undur diri mewakili segenap kru yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.